wanita hebat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di program pemuritan Women's Talk, di mana di program ini kita akan sharing mengenai para wanita hebat, tokoh-tokoh wanita yang ada di dalam Alkitab. Bersama kita hari ini, narasumber kita adalah Ibu Yosinta Surbakti. Shalom Sis Yosi. Shalom Sis Alen. Apa kabar Sis Yosi? Puji Tuhan baik. Oh puji Tuhan, hari ini kita para wanita hebat rindu sekali diberkati dengan sharing dari Sis Yosi. Nah hari ini kita akan sharing mengenai tokoh siapa Sis Yosi? Hari ini ada satu wanita hebat di dalam Alkitab yang mau kita dengar kisah hidupnya. Oke, dan saya yakin percaya pasti para wanita hebat sudah tidak sabar. Tapi sebelum kita mulai sharing, kita akan mulai dengan doa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur hari ini anugerah Tuhan, kasih karunia-Mu, setiap kami para wanita boleh belajar dari anak-anak-Mu Tuhan yang ada dalam Alkitab. Kami berdoa Roh Kudus, Engkau yang memberikan kami hikmat, menuntun kami kepada segala kebenaran-Mu dan semakin mengubahkan setiap kami. Terima kasih Bapa, Roh Kudus Engkau yang bekerja di tengah kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, Sis Yosi, hari ini kita akan sharing tentang tokoh wanita siapa? Nah sebelum kita mulai sharing kita pada hari ini, Sis Ellen, saya mau bertanya dulu nih kepada wanita hebat yang ada di rumah. Kalau saya memberikan sebuah pertanyaan, stereotip atau identitas atau label apa yang biasanya dilekatkan pada sosok seorang wanita atau perempuan? Oke. Kira-kira jawaban wanita hebat di rumah apa? Stereotip apa yang sering kali disematkan, dilekatkan pada seorang wanita? Mungkin kalau saya bisa mewakili para wanita hebat di rumah nih Sis Yosi, kata wanita itu identik atau stereotipnya adalah dengan kaum yang lemah. Saya setuju, apalagi kalau ditanya sama pria-pria Betul. hebat di luar sana ya. Betul. Banyak yang mungkin kasih kata lemah. Betul. Bukan hanya lemah juga, tapi yang selalu ingin dilindungi. Betul. Gitu. Terlalu sensitif atau baper. Iya, betul. Dan juga mungkin wanita itu identik dengan pribadi yang susah untuk mengambil keputusan. Ya. Nah, dari deskripsi yang tadi sudah disebutkan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa wanita itu adalah makhluk yang lemah. Itu yang stereotip itu yang sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari, betul? Betul. Nah, hari ini kita mau belajar seorang wanita di dalam Alkitab sebenarnya tidak sesuai dengan stereotip tersebut. Berarti lawan katanya ya. Yes. Kalau misalnya tadi kita sepakat wanita di luar sana banyak yang berpikir bahwa wanita adalah makhluk yang lemah, berarti ini makhluk yang kuat. Nah, udah mulai berpikir lagi nih, kira-kira siapa ya tokoh di dalam Alkitab yang kuat, yang hebat, dan mungkin kita sudah berpikir Deborah si hakim atau Esther si ratu gitu ya. Tapi hari ini saya nggak mau bahas mereka karena memang mereka memang sudah luar biasa hebat ya, dan kita sering mendengar tersebut. Tapi seorang sosok yang sepertinya biasa ini Sis Ellen. Tapi ceritanya hari ini yang mau saya sharingkan, kita bisa tarik garis besar bahwa dia adalah wanita yang hebat, yaitu Ribka. Oh, Ribka. Dan ini di kalangan umum jarang cerita tentang Ribka itu jarang diceritakan. Betul. Ya. Oke, pasti wanita hebat penasaran. Oke, Sis Yosi, apa sih yang menarik dari seorang pribadi Ribka? Nah, hari ini kita mau belajar dari sosok Ribka. Apa hal menarik dari seorang Ribka yang bisa kita pelajari pada hari ini? Mari kita buka di dalam Kejadian 24 ayat 15 sampai 16. Sebenarnya kisah tentang ini keseluruhan di pasal yang ke-24. Tapi hari ini kita mau sepotong-sepotong melihat apa sih kisah yang dialami oleh Ribka di dalam Kejadian 24 ini. Saya bacakan ya. Silakan ya. Sis Yosi. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Nah, ini kisah ini menunjukkan seorang Ribka, bahwa Ribka adalah putri dari Betuel. Dia tinggal di Haran, Mesopotamia. Dan seperti orang-orang Yahudi pada zaman itu,
dia punya tugas dari orang tuanya, yaitu mengisi air, mengambil air dari mata air dan juga membawanya untuk keperluan rumah tangga. Tapi Kejadian 24 ayat 16 memberikan deskripsi yang spesifik terhadap sosok Ribka. Apa itu? Ayat 16 bilang gini, anak gadis itu sangat cantik parasnya. Dikasih tahu di sini deskripsi fisik dari Ribka. Sangat cantik parasnya. Kalau Alkitab bilang cantik berarti cantik, tapi ini sangat cantik. Sangat cantik. Dan tidak hanya deskripsi fisik tapi juga moralnya. Dibilang di sini begini, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, ia turun ke mata air itu lalu mengisi buyungnya lalu kembali naik. Dari sini kita lihat dia tidak hanya cantik secara fisik, tapi juga cantik secara moral. Wow, kalau ini ada seperti sekarang ini ajang Miss Universe, ini sudah brain beauty behavior banget ya. Betul, dan bisa jadi juara ya. Betul, dan ini kayaknya sosok yang sangat perfect. Tapi ternyata deskripsi moral yang diceritakan Alkitab bukan hanya itu, Sis Ellen. Dibilang di sini bahwa ia turun ke mata air itu lalu mengisi buyungnya lalu kembali naik. Jadi dia tidak hanya cantik secara fisik, cantik secara moral, tapi dia punya value dalam hidup yang harus kita teladani, yaitu bertanggung jawab. Dalam istiadat Yahudi, anak-anak perempuan memang dilatih dan diberi tugas untuk mengambil air untuk keperluan rumah tangga tadi yang saya bilang. Nah, Ribka dia melakukan tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Kalau dipikir-pikir ya Sis Ellen udah parasnya cantik, lalu sudah moralnya baik, dan juga Ribka ini terkenal dari kalangan orang kaya loh. Harusnya dia punya pelayan yang banyak. Harusnya dia bisa saja cuma stay at home, duduk-duduk cantik ya, dan tidak melakukan apa-apa. Tapi tidak begitu dengan Ribka. Dia mengambil sebuah tugas dan tanggung jawab yang luar biasa, yaitu mengambil air untuk seluruh keluarganya. Jadi poin pertama yang kita pelajari dari Ribka adalah dia sosok yang sangat bertanggung jawab. Wow, ini sangat luar biasa sekali ya para wanita hebat. Kata bertanggung jawab ini, biasanya kan memang kalau kita dulu masih sekolah itu kita kan sering dari pengamalan Pancasila gitu atau apa. Tapi mungkin ternyata di Alkitab pun sudah diperjelas nih mengenai kata bertanggung jawab. Bahwa tadi dikatakan oleh Sis Yosi, Ribka bukan hanya bertanggung jawab untuk moralnya gitu ya, bahwa dia menjaga kekudusannya, tapi dia bertanggung jawab melakukan pekerjaan yang memang seharusnya para wanita Yahudi lakukan. Nah, kalau untuk kehidupan kita atau secara aplikatif di kehidupan kita yang zaman sekarang ini menurut Sis Yosi gimana? Nah, kita juga begitu wanita-wanita hebat, kita pasti punya tanggung jawab di dalam kehidupan kita ya. Contohnya saya saja, saya punya tanggung jawab sebagai seorang ibu dan juga saya seorang pekerja sebagai seorang guru. Ada dua tanggung jawab berdasarkan panggilan yang Tuhan berikan kepada hidup saya. Nah, saya tidak bisa tidak bertanggung jawab sebagai ibu tapi bertanggung jawab sebagai guru. Demikian juga sebaliknya. Makanya di dalam kehidupan seorang guru ada suatu jargon itu Sis Ellen yang sangat terkenal. Apa tuh Sis? Anak orang dia ajar, anak sendiri keleleran. Nah, itu sebenarnya menunjukkan tidak tanggung jawab. Sesungguhnya kalau kita diberikan tugas tanggung jawab oleh Tuhan, sebagai apapun kita harusnya kita melakukannya dengan penuh sukacita dan sangat bertanggung jawab. Betul. Sebagai sharing juga ya, saya bekerja dari ketika dulu tahun lalu rumah saya agak jauh ya dari tempat kerja. Saya bangun pukul 4 pagi untuk mengejar kereta. Betul. Dan sampai di rumah sampai jam 5 sore. Di situ saya melakukan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang guru. Tapi ketika di rumah apakah santai-santai, leyeh-leyeh, tidak melakukan apa-apa? Oh, tidak begitu. Saya punya tugas dan tanggung jawab sebagai seorang ibu, dan itu tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Betul, bahkan termasuk oleh pasangan ya. Betul, meskipun pasangan pasti membantu. Kalau para wanita hebat masih ingat episode yang kedua ya, yang ketiga, itu adalah narasumber kita adalah suami dari Sis Yosi ini, yaitu Evangelis Asabuas. Dan pada saat itu saya ingat sekali Evangelis Asabuas ini memuji istrinya. Kata istrinya luar biasa, dan ternyata terbukti wanita hebat bahwa Sis Yosi waktu menyampaikan materi ini memang dalam kehidupannya pun sudah memegang
tanggung jawab yang luar biasa gitu, sangat bertanggung jawab baik di karirnya maupun di keluarga. Dan saya rasa untuk para wanita hebat, kalau kita melakukan tanggung jawab kita dengan penuh sukacita, seperti Sis Yosi katakan tadi, tidak akan ada rasa berat hati. Betul. Gitu ya Sis Yosi ya. Dan kita tetap bisa balance Sis Ellen. Betul. Nggak mungkin di tempat kerja kita excellent, tapi di rumah kita tidak menjadi berkat buat anak kita. Betul. Dan Gitu. saya rasa juga bahwa bertanggung jawab ini bukan hanya bercerita tentang kita bekerja atau tidak dan kita harus mengurus rumah. Betul. Saya rasa untuk para ibu rumah tangga pun tanggung jawabnya juga sangat besar. Wah, itu sangat besar bahkan ya ibu rumah tangga. Betul. Bahwa harus memang mengawasi anak ya kan, kalau ibu rumah tangga pasti akan sangat lebih fokus kepada mengurus keluarga, dan itu juga tanggung jawab yang sangat luar biasa. Setuju. Nah, para wanita hebat tadi sudah setuju ya bahwa bertanggung jawab bukan hanya berbicara soal wanita yang bekerja, tetapi bagaimana peran setiap kita dimanapun kita berada harus menjadi wanita-wanita yang bertanggung jawab. Betul. Begitu ya Sis Yosi. Nah, yang berikutnya nih, apalagi sih yang bisa kita pelajari dari pribadi Ribka? Nah, mari kita masuk ke dalam ayatnya yang ke-17 sampai 19. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Jawabnya, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyung itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum." Ini kisah makin seru Sis Ellen, karena ketika dia mengambil air dari mata air, sesuatu yang biasa Ribka lakukan sebagai seorang perempuan, lalu tiba-tiba dia bertemu dengan seorang laki-laki tua membawa 10 ekor untanya. Nah, ketika itu pria tua ini meminta minum kepada Ribka. Lalu Ribka berkata, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Jadi poin kedua kita bisa lihat Ribka adalah orang yang sangat murah hati. Ini orang asing loh, laki-laki tua datang, dia tidak kenal itu siapa, tapi dia berkata, "Minumlah Tuan." Dan gak cuma itu Sis Ellen, karena dia berkata seperti ini lagi. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum." Padahal tadi lelaki tua ini bilang, "Berilah air sedikit." Namun Alkitab bilang nih, makanya saya suka banget melihat kata demi kata di dalam Alkitab. Itu yang sering diingatkan dalam program Dalamin Alkitab with Abo ya. Setiap Bagai di IG Live. Betul. Kita harus teliti betul-betul kata demi kata, karena kita akan menemukan suatu nuansa yang baru yang sedang ditekankan oleh penulis kitab ini. Diminta sedikit oleh laki-laki tua itu, diberikan sampai puas, sampai unta-untanya yang ke-10 itu juga minum. Tahukah Sis Ellen bahwa perjalanan dari pria tua ini, sebenarnya pria tua ini siapa sih? Dia adalah suruhan dari Abraham. Bahwa Abraham di masa tuanya melihat Ishak anaknya belum menikah, dan juga istrinya sudah meninggal, si Sarah. Lalu gelisahlah hati Abraham menyuruh bujangnya yang paling tua di ayat yang awal. Dia bilang, "Coba carikan di kampung halamanku dulu di Haran, carikan seorang yang takut akan Tuhan dan juga berasal dari sanak keluargaku." Nah, di sini laki-laki tua ini di ayat yang sebelumnya berkata, "Dan berdoa, Tuhan mudahkanlah jalanku." Karena untuk mencari sosok perempuan untuk jadi jodohnya si Ishak itu kan bukan perkara yang mudah. Makanya dia berdoa kepada Allah. Bagaimana caranya Allah menunjukkan aku kepada pribadi yang tepat untuk dijadikan istri bagi Ishak. Dan ketika dia berdoa dengan spesifik kriterianya, akhirnya bertemulah dengan Ribka. Dan puji Tuhan, Ribka adalah kriterianya cocok ya dengan yang dicari gitu. Dan di sini dikatakan bahwa ketika orang tua itu minta sedikit air, diberikan sampai puas. Sampai puas, bahkan unta-untanya pun diberi minum. Ya, tahukah Sis Ellen bahwa untuk memberi minum 1 ekor unta itu setara dengan 45 galon. Jadi banyak sekali. Betul. Kalau pria tua itu punya 10 unta, berarti ada sekitar 450 galon yang harus ditimba ditimba oleh si Ribka untuk bisa memberikan kepada
pria tua itu dan unta-untanya. Tapi memang Alkitab nggak deskripsikan unta itu haus kah ataupun bagaimanakah, tapi tetap aja banyak ya. Dan itu perlu effort. Tapi Ribka tetap melakukannya. Ini jadi poin penting untuk kita, wanita hebat, bahwa menjadi wanita yang bijaksana yang hebat adalah harus menjadi pribadi yang murah hati, sensitif dengan keadaan sekitar, dan bagikanlah kasih kepada banyak orang. Nah, banyak dari kita yang sudah ribet dengan urusan kita masing-masing, rasanya tidak mikir lagi untuk bisa memberi kepada orang lain. Nah, tapi dari sini kita lihat bahwa Ribka murah hati kepada banyak orang, terutama kepada orang-orang asing pun dia tetap mengasihi orang tersebut dan memberikan bantuan dengan segera. Gitu juga dengan kita di rumah. Belajarlah untuk sensitif untuk melihat keadaan sekeliling kita dan mengambil bagian untuk murah hati. Karena kita nggak tahu ke depan apa yang akan terjadi. Tahukah Sis Ellen apa yang akan terjadi kemudian? Ribka nggak pernah tahu bahwa kehadiran pria tua ini membawa satu berkat khusus buat Ribka. Pada akhirnya Ribka menemukan seorang jodoh, yaitu Ishak. Berarti itu yang dengan kata ini suka disebut dengan blessing in disguise. Betul. Namun juga jangan berpikir, kalau saya memberi, saya mau dapat apa ya dari Tuhan, ya nggak juga begitu. Tapi ketika kita memberi murah hati kepada orang lain, itu seperti investasi tanpa rugi. Betul. Lakukan saja, lakukan saja. Saya seringkali terkesima dengan boleh ya memuji suami saya sendiri ya. Boleh. Jadi suami saya itu sangat spontan dalam kalau misalnya berempati dan memberi kepada orang. Kadang kalau kita kan ketemu orang di jalan, kita masih mikir-mikir ya, si Selen, aduh kalau saya bantu dia begini nggak sama saya, atau bersih nggak dia, atau kita berpikir aduh dia gimana ya. Tapi suami saya itu kemanapun kami pergi, ada saja tindakan-tindakan spontan dia yang menunjukkan sikap murah hati kepada orang. Kalau dulu saya berkantor di daerah Kebonjeruk, dia bisa melipir ke pinggir hanya untuk memberikan sesuatu kepada orang-orang di jalanan yang dia nggak kenal. Pernah saya ingat waktu kami sedang makan bubur sebelum pandemi ya, kami makan bubur di suatu tempat, ada seorang tukang sapu jalan. Saya masih dak-dikduk gini, saya beri nggak ya, enak nggak ya, ajak makan bubur enak nggak ya. Tapi dia seolah-olah kayak bisa membaca pikiran saya, dan dia langsung bilang gini, Pak, makan bareng yuk. Nah, itu sikap murah hati itu yang sebenarnya sekarang ini jarang ada. Namun hari ini sosok Ribka mengingatkan kita supaya kita bisa murah hati kepada orang-orang sekeliling kita. Wow, puji Tuhan, sangat memberkati. Karena memang di masa-masa seperti ini jarang sekali orang murah hati ya. Betul. Ya. Dan kita belajar dari Ribka bahwa di tengah-tengah dia menjalankan tanggung jawabnya pun dia masih bisa untuk bermurah hati menolong orang lain. Jadi kalau pada saat kita sedang melakukan tanggung jawab kita sebagai ibu rumah tangga, wanita karirkah, tapi ternyata ada kesempatan yang Tuhan beri untuk kita bermurah hati, kenapa tidak kita lakukan? Setuju sekali. Betul, karena itu adalah anugerah. Puji Tuhan. Nah, para wanita hebat, nah kita mau tahu lagi nih, mungkin Sis Yosi ada nggak poin lain yang bisa menggambarkan bahwa Ribka ini memang seorang wanita yang luar biasa? Nah, kita lanjutkan ceritanya ya. Jadi ketika dia memberi minum kepada unta-unta tersebut, bagaimana prosesnya? Yaitu ada di ayat 20-21. Dan orang itu, maksudnya laki-laki tua ini, mengamatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak, yang tadi misinya tadi ya. Lalu setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikel beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikel emas beratnya, serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, apakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel, anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor. Dan terus dia melakukan kebaikan-kebaikan. Namun di sini juga dibilang begini, Sis Ellen, di ayatnya ke-20 bilang, kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dari sini kita lihat dia adalah sosok yang sangat bekerja keras. Bahkan konteksnya, ingat tadi konteksnya tentang murah hati ya. Jadi murah hati mendorong dia untuk melakukan extra effort buat orang lain. Dia bekerja keras untuk memberi minum unta-unta tersebut. Bahkan
dia harus turun lagi ke mata air dan menimba air untuk unta-unta tersebut. Jadi poin yang ketiga yang bisa kita teladani dari Ribka adalah bagaimana Ribka adalah pribadi yang bekerja keras. Oke, berarti Ribka itu bukan hanya dia bertanggung jawab, dia bermurah hati, dan yang terakhir adalah dia seorang wanita yang bekerja keras. Betul. Jadi memang para wanita hebat, kalau kita belajar dari Ribka bahwa stereotip wanita bukan lemah. Betul. Tetapi justru seorang yang sangat bertanggung jawab, bekerja keras, bahkan pada saat melakukan itu masih bisa bermurah hati ya. Betul. Untuk menolong orang lain ataupun membagikan kebaikan. Sis Ellen, coba mungkin ada banyak wanita hebat yang saat ini di rumah, yang saat ini memang sedang melakukan seperti yang Ribka lakukan, bekerja keras. Sepertinya dari pagi bangun pagi hari, memasak untuk keluarga, menyiapkan anak, saat ini sedang PJJ laptopnya, device-nya semuanya, bahkan mendampingi, lalu suami pulang masak lagi, menyiapkan segala sesuatu dan berpikir rasanya itu hal yang membosankan tiap hari melakukan itu dan biasa sekali. Rutinitas. Dan banyak wanita hebat yang mungkin berpikir sekarang, saya tuh sedang melakukan apa sih? Saya kok sepertinya tidak produktif ya. Kok saya bekerja dari pagi sampai malam tapi tidak menghasilkan apa-apa. Namun saya mau berkata pada hari ini bahwa apa yang Anda lakukan itu tidak pernah sia-sia. Yes. Bahwa bekerja keras untuk keperluan keluarga kita itu akan mendatangkan berkat bagi keluarga kita. Tahukah Sis Ellen bahwa Ribka itu artinya adalah mengikat dengan kuat. Oh, artinya mengikat dengan kuat. Jadi saudara wanita hebat yang ada di rumah, Anda hadir di tengah-tengah keluarga dengan berbagai macam pekerjaan yang rasanya tuh nggak selesai-selesai. Anda melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai pengikat keluarga. Sebagai pengikat keluarga. Yes. Wow, puji Tuhan. Saya percaya para wanita hebat semakin lagi dibukakan bahwa kita wanita ini diciptakan Tuhan bukan berarti kita yang lemah. Betul. Tapi justru sebagai pengikat di sebuah keluarga, dan pastinya Tuhan akan beri kemampuan ya, Sis Yosi, untuk kita bertanggung jawab dan tetap murah hati, bahkan terakhir kita mampu untuk bekerja keras. Betul Dan sekali. pada saat kita melakukannya dengan penuh sukacita, karena kita tahu itu anugerah, kita jadi nggak akan ini ya beban, menjadi beban atau betul berat sekali. hati. Wah, puji Tuhan. Terima kasih Sis Yosi udah jadi berkat buat kita hari ini. Mungkin ada yang bisa disimpulkan? Hari ini biarlah sosok Ribka menjadi teladan untuk kita semuanya. Bahwa kita wanita-wanita hebat yang ditempatkan Tuhan dimanapun kita berada, kita itu punya panggilan khusus sebagai seorang wanita. Baiklah kita menanggapi panggilan itu dengan suatu sikap nilai yang tepat seperti yang Ribka teladankan pada saat ini, yaitu jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Baik itu di tempat pekerjaan kita, baik itu di keluarga kita, kita sebagai seorang ibu, mari ambil tanggung jawab itu dengan penuh sukacita. Dan yang kedua, jangan jadi nggak aware dengan keadaan sekeliling. Kita tetap harus murah hati kepada banyak orang, tetap sensitif untuk melihat sekeliling kita, sehingga kita bisa menyampaikan kasih Tuhan dan juga untuk banyak orang. Dan yang ketiga, jadilah pribadi yang benar-benar dipakai Tuhan untuk lebih bekerja keras ya dimanapun kita berada. Jangan jadi letih, lemah, lesu dengan keadaan yang seperti ini. Justru mintalah anugerah Tuhan melingkupi hidup kita sehingga kita dimampukan menjalani tugas dan tanggung jawab kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin, sangat memberkati. Baik Sis Yosi, saya minta untuk doa penutup ya, untuk memberkati para wanita hebat dimanapun berada. Mari wanita hebat, kita satukan hati kita di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Yesus untuk Women's Talk pada hari ini. Terima kasih untuk sosok yang biasa, yaitu Ribka yang bisa menjadi berkat bagi kami pada hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa menjalani peran dan tugas kami sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu tidaklah mudah. Tapi kami yakin dan percaya kalau Tuhan memanggil kami di tengah-tengah keluarga kami, di tengah pekerjaan kami, di tengah panggilan kami, kami percaya kemampuan dari Tuhan akan melingkupi hidup kami. Jadikan kami menjadi sosok yang bertanggung jawab Tuhan, bisa melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Jadikan kami menjadi orang yang aware dengan orang-orang di sekeliling kami dan tetap bisa murah hati kepada mereka. Dan yang ketiga, ajar kami untuk bekerja keras Tuhan.
Kami tahu, kami yakin dan percaya di tengah segala keletihan, capeknya kami, ada berkat Tuhan yang menanti setiap kami. Terima kasih, saat ini aku berdoa kepada wanita hebat dimanapun mereka berada. Kiranya kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan selalu melimpah di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersyukur untuk panggilan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, amin. Baik, terima kasih Sis Yosi sudah sangat memberkati kita. Sama-sama. Dan pastinya para wanita hebat, setiap kita akan semakin diubahkan karena kita semakin lebih lagi dibukakan akan kebenaran Tuhan. Amin. Dan saya mengingatkan, jangan lupa untuk menyaksikan atau Anda ingin mendalami Alkitab di program Dalamin Alkitab with Abo setiap Selasa jam 7 malam di IG Live, dan juga pemuritan anak Meno and Friends setiap Sabtu 2 minggu sekali. Terima kasih untuk hari ini para wanita hebat, dan Tuhan Yesus memberkati.